Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwin Azizah dengan NIM 200103040249. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah aplikasi komputer psikologi dengan dosen pengapu Ibu Anida Magfirah MPC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda serta pengaplikasian uji regresi pada aplikasi SPSS. Jadi sebelum melakukan pengaplikasian tersebut pada aplikasi SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda terlebih dahulu. Jadi ini ada yang pertama itu regresi linier sederhana. Jadi regresi linier sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kemudian dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel tersebut bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Jadi, untuk regresi linier sederhana ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi, gunanya regresi linier sederhana ini untuk mengetahui apakah perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Jadi bisa itu bersifat positif ataupun negatif. Untuk sifat positif itu dimana apabila perubahan semakin tinggi pada variabel X, maka perubahan semakin tinggi pula pada variabel Y. Untuk bersifat negatif itu apabila perubahan tinggi secara tinggi pada variabel X, maka akan tetapi perubahan semakin menurun pada variabel Y. Jadi ada perbedaan. Kalau yang negatif itu ada tolak belakang antara X dan Y. Kemudian itu untuk regresi linier sederhana. Jadi yang berikutnya itu ada regresi linier berganda. Jadi regresi linier berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi untuk regresi linier berganda ini, untuk variabel independennya itu ada dua atau lebih gitu. Akan tetapi untuk variabel dependennya tetap satu. Jadi gunanya regresi linier berganda ini untuk mengetahui seberapa besar gitu, kemanakah arah variabel independen, apakah searah atau tidak gitu. Jadi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, itu untuk pengertian regresi linier berganda dan juga regresi linier sederhana. Kemudian kita akan lanjut ke pengaplikasian uji regresi ini pada aplikasi SPSS. Jadi untuk hal yang perlu disiapkan untuk mengaplikasikan uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang pertama itu ada aplikasi SPSS, kemudian yang kedua ada data penelitian. Jadi data penelitian ini sudah diuji validitas dan juga reliabilitas. Oke, kita lanjutkan kepada pengujian secara langsung untuk uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, yang pertama itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Jadi untuk tampilan pertama ini, aplikasi SPSS itu seperti ini. Kemudian kalian klik new dataset. Setelah diklik dataset tadi, maka tampilan selanjutnya itu akan seperti ini. Ini berupa tabel. Jadi ada data view dan variable view. Yang pertama itu kita akan uji regresi sederhana dulu, linear sederhana. Jadi kita sudah siapkan datanya untuk regresi linear sederhana. Di sini ada dua variabel, yaitu yang di atas ini merupakan variabel di mana variabelnya ini variabel
X itu tentang kualitas pelayanan. Kemudian yang kedua ini ada variabel Y. Variabel dependennya itu berupa loyalitas pelanggan. Jadi langsung saja karena uji regresi, jadi kita tinggal copy paste bagian total ya teman-teman. Copy paste. Jadi untuk datanya yang di copy paste itu cuman bagian totalnya teman-teman. Ini tinggal di copy, terus kita masukin ke dataset tadi pakai aplikasi SPSS. Baik, data tadi sudah kita kopas, sudah kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian ini kan karena ada koma-koma di belakang angka, jadi supaya lebih mudah kita bisa hilangkan, klik variable view seperti ini. Nah, untuk desimalnya kita ganti menjadi 0 keduanya. Nah, kemudian untuk name-nya supaya lebih mudah, kita bisa kasih X, kemudian untuk yang kedua itu bisa kita kasih Y. Kemudian bisa kasih label untuk keterangan bahwa X ini itu variabelnya berupa kualitas pelayanan. Kemudian untuk yang kedua, yang Y, kita kasih label keterangan bahwa ini adalah variabel kualitas pelanggan. Nah, jadi kemudian kita klik measure di bagian sini, itu kita klik ordinal karena skalanya berupa skala Likert. Nah, kemudian kita klik juga ordinal. Baik, ini sudah diubah semua. Bisa kita kasih lihat hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya. Nah, kalau sudah diganti semuanya, langsung saja kita uji regresi linear sederhana. Jadi yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian klik linear.
Baik, sudah tampil seperti ini teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kita pindahin untuk kualitas pelayanan itu berada di variabel independen atau variabel X. Nah, kemudian untuk loyalitas pelanggan itu berada di variabel Y atau dependent. Kemudian jangan lupa kita klik statistik terlebih dahulu. Kemudian checklist yang bagian R-square change dan descriptives, kemudian confidence interval, dan juga case wise diagnosis. Nah, kemudian klik continue. Kemudian bagian option itu kita cek include constant in equation. Jadi kalau sudah di checklist tinggal klik continue, kemudian langsung di klik OK. Outputnya sudah keluar. Jadi di sini ada descriptive statistik, ada correlation, ada variable insert or remove, kemudian ada modal summary, ada ANOVA dan juga coefficients. Nah, jadi untuk ini ya berganda linear, regresi linear berganda ini. Jadi untuk interpretasinya, dimana untuk deskriptif statistik ini responden berjumlah 30 orang, rata-rata tingkat loyalitas pelanggan itu sebesar 12,7. Jadi ini untuk mean ini adalah nilai rata-rata. Kemudian dengan standar deviasi itu sekitar 1,856. Artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat loyalitas pelanggan sebesar 12,07, maka tingkat loyalitas pelanggan akan berkisar itu antara 12,07 kurang lebih 1,856. Maka untuk tingkat kualitas pelayanan itu rata-ratanya adalah 14,83. Itu untuk interpretasi deskriptif statistik. Kemudian yang kedua itu correlation. Jadi correlation ini dimana ini pada hubungan korelasi antara kualitas pelayan dengan loyalitas pelayan. Jadi untuk kualitas pelayan dan loyalitas pelanggan itu bersifat positif karena ini sama-sama 0,657 dan ini juga 0,657. Kemudian di bagian sini juga ada 1,00 dan di bawah ini juga 1,00. Jadi itu searah atau bersifat positif. Jadi yang dimaksud itu semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan, maka juga akan semakin tinggi pula loyalitas pelanggan. Nah, itu untuk interpretasi korelasi. Kemudian yang kedua itu ada variabel insert atau remove. Jadi variabel ini bahwa tertulis itu inter, dimana semua jadi tabel ini menginformasikan bahwa tidak ada kualitas pelayanan yang dikeluarkan. Jadi untuk variabel y-nya itu semua diterima. Jadi berhasil dimasukkan. Kemudian itu untuk interpretasi variabel insert. Yang kedua itu ada model summary. Jadi model summary ini korelasi R ini itu korelasi itu nilainya sebesar 0,657.
Jadi menunjukkan hubungan kualitas layanan dengan loyalitas pelanggan itu sangat kuat. Kemudian ada R square. Jadi R square ini itu nilainya sebesar 43,2%. Jadi ini dipersenkan, ini kan awalnya 0,432, kemudian dipersenkan dikali 100% menjadi 43,2%. Jadi menunjukkan kontribusi yang disambungkan X kepada Y. Kemudian itu tadi untuk interpretasi model Sumari. Kemudian yang kedua, ini itu bagian ANOVA. Jadi ANOVA ini dari output itu diketahui bahwa nilai F di sini itu nilainya itu sebesar 21,283. Jadi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Nah, itu untuk interpretasi ANOVA. Kemudian yang terakhir itu ada coefficient. Jadi coefficient di sini jadi model persamaan regresi untuk memperkirakan loyalitas pelanggan Y atau loyalitas pelanggan atau yang disebut dengan Y yang dipengaruhi kualitas pelayanan ya adalah itu dimana Y-nya itu sama dengan nilai untuk ini itu min 1,169 kemudian ditambah 0,892x. Nah, jadi untuk jika pelayanan itu tidak ada kualitasnya atau X, maka diperkirakan loyalitas pelanggan nilainya itu sebesar 1,169. Nah, sedangkan sebesar min 1,169. Sedangkan jika kualitas pelayanan bertambah 1 poin, maka nilai X itu bernilai 5. Maka loyalitas pelanggan akan naik jadi untuk rumus tadi kan ada Y sama dengan min 1,169 ditambah 0,892x. Akhirnya dimasukin nilai 5 tadi dikalikan dengan 0,92. Jadi untuk susunan rumusnya itu ada min 1,169 ditambah 0,892 dikali 5. Jadi hasilnya itu ada 3,291. Maka koefisien regresi itu nilainya sebesar 0,892 menunjukkan besaran penambahan loyalitas pelanggan untuk setiap penambahan poin jawaban kualitas pelayanan. Jadi itu adalah cara bagaimana uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian kita akan lanjut lagi ke uji regresi linear berganda. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan menguji data penelitian dengan uji regresi linear berganda. Jadi kita sudah siapkan data penelitian. Jadi di sini ada 3 variabel yaitu X1 dan X2 dan juga Y. Jadi untuk yang X1 ini mengenai profesional, dan yang kedua itu X2-nya ada komitmen pada profesi, dan yang untuk variabel Y-nya itu berupa pertimbangan tingkat materialisme. Jadi seperti ini datanya, ada 30 responden juga.
Baik, karena kita langsung saja kita copy paste bagian total pada variabel tersebut. Jadi yang pertama ini kita copy paste dulu variabel X1 nya. Copy paste. Copy. Baik, kita lanjutkan untuk uji regresi linear berganda. Jadi tadi tabel untuk datanya sudah di kopas ke sini. Nah, kemudian seperti yang uji regresi linear sederhana tadi, kita pindah ke variable view. Baik, sudah dipindah ke variable view. Kemudian untuk desimalnya kita klik 0, semuanya juga 0, yang ini juga 0. Kemudian untuk name-nya kita ganti keterangan. Jadi yang pertama ini baik, oke. Nah, jadi untuk name kita ganti keterangannya. Jadi yang pertama tadi merupakan variabel X1, itu kita klik X1. Kemudian yang kedua ini kita klik X2. Kemudian yang ketiga ini kita klik Y. Kemudian kita kasih label atau keterangan. Jadi yang ini tentang untuk variabelnya adalah profesional. Yang untuk X2 nya itu berupa komitmen pada profesi yang kemudian yang ketiga itu pertimbangan tingkat materialitas. Oke, sudah. Kemudian measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Ini juga karena skala Likert. Oke, sudah. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah diganti semua. Kemudian di bagian ini langsung kita uji regresi linear berganda seperti yang uji sebelumnya. Itu klik analyze, kemudian pilih regression, klik linear, kita tunggu. Sudah tampil. Jadi sini ada ada 3 variabel. Jadi untuk X1 ini berupa independen, kita letakin di bagian kolom independen. Kemudian untuk komitmen ini juga kita letakin di bagian independen, dan untuk pertimbangan ini kita letakin di dependent. Jadi semuanya kita klik statistik. Nah, terus kita
checklist di bagian confidence interval, kemudian R-square change, dan juga descriptives, dan ini bagian case wise diagnosis. Nah, kemudian klik continue. Kemudian klik lagi option. Nah, kita cek apakah include constant in equation-nya sudah di checklist. Kalau sudah, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Jadi di sini akan keluar hasil atau output dari uji regresi linear berganda. Jadi kita tunggu. Baik, ini sudah keluar output dari uji regresi linear berganda. Jadi di sini ada statistik, ada deskriptif statistik, correlation, variable index. Jadi semuanya ini outputnya sama seperti uji regresi linear sederhana sampai coefficient. Jadi di sini saya akan menginterpretasi hasilnya. Jadi untuk yang linear berganda di sini untuk N-nya itu berjumlah 30 orang. N-nya 30 orang. Kemudian rata-rata untuk pertimbangan tingkat materialitas itu semennya di sini 30,80. Jadi untuk mennya dengan standar deviasinya itu 3,699. Jadi artinya jika dihubungkan dengan rata-rata, pertimbangan tingkat materialitas itu sebesar 30,80 per orang. Maka pertimbangan tingkat materialitas akan berkisar antara 30,80 kurang lebih 3,699. Kemudian dengan tingkat profesionalisme rata-rata itu sekitar, atau profesional itu 57,77, dan dengan tingkat komitmen pada profesi itu rata-ratanya 8,667. Itu untuk deskriptif statistik. Kemudian yang berikutnya itu ada correlation. Jadi correlation ini korelasi secara
parsial antara variabel profesional atau profesionalisme itu X1 dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas itu diperoleh nilai sebesar 0,629. Jadi ini nilainya. Kemudian hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah yang kuat antara X1 dan Y. Jadi ini sama-sama nilainya. Jadi sama-sama meningkat gitu maksudnya, searah. Kemudian untuk korelasi secara parsial antara variabel komitmen pada profesi untuk X2 dengan pertimbangan tingkat materialitas itu bernilai R-nya itu 0,309. Jadi hal ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah yang kuat antara X2 dan Y. Kemudian itu tadi interpretasi correlationnya. Kemudian ada variabel inter or remote. Jadi di sini keterangannya inter. Jadi tabel ini menginformasikan bahwa variabel pertimbangan materialitas itu berhasil dimasukkan atau insert, tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Jadi itu untuk variabel insert or remove. Kemudian yang berikutnya itu ada model summary. Jadi model summary ini korelasi atau R-nya itu simultan antara variabel profesionalisme atau profesional itu nilai X dan variabel komitmen pada profesi X2 terhadap pertimbangan tingkat materialitas atau Y diperoleh nilai R itu sebesar 0,660 dan R square atau korelasi koefisien itu nilai sebesar 43,5. Jadi 0,5%. Jadi dipersenkan dari 0,435 dikali 100%, hasilnya jadi 43,5%. Kemudian menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X1 dan X2 kepada Y. Itu untuk model summary. Kemudian ada ANOVA. Jadi ANOVA ini model untuk ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung itu sebesar 10,395. Jadi dengan tingkat signifikansi itu sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dapat dikatakan bahwa model regresi yang dapat dipakai untuk memperoleh pengaruh variabel profesional atau profesionalisme X1 dan komitmen pada profesi X2 terhadap variabel pertimbangan tingkat materialitas. Kemudian itu untuk ANOVA. Yang terakhir itu untuk coefficient. Jadi coefficient ini adalah model persamaan regresi untuk memperkirakan pertimbangan tingkat materialitas atau materialisme Y yang dipengaruhi profesionalisme atau profesional dan komitmen pada profesi. Jadi untuk rumusnya itu ada Y sama dengan ini ditambahkan Y,071 ditambah 0,384 ini karena X, jadi ditambah ini belakang 4 itu X1. Kemudian yang ini ditambah 0,087 karena ini X2, maka di belakang 7, angka 7 itu ditulis X2. Jadi jika pegawai tidak ada profesionalisme atau profesional
dan tidak ada komitmen pada profesi, itu nilai X1 dan X2-nya bernilai 0. Maka diperkirakan pertimbangan tingkat materialitas atau materialisme sebesar 1,071. Sedangkan jika tingkat profesionalismenya itu dan tingkat komitmen pada profesi itu bertambah 1 poin. Jadi nilai X1 dan X2 itu bernilai 5. Maka pertimbangan tingkat materialitas atau materialisme akan menaik menjadi, rumus tadi kan Y sama dengan 1,071 ditambah 0,384 X1 dikali X1 dan ditambah 0,087 dikali X2. Jadi untuk 0,384 ini dikali 5 karena tadi sudah ditentukan nilainya 5 untuk X1 dan 2. Kemudian pada ini 0,087 itu X2 berarti dikali 5. Maka hasilnya itu 3,746 itu totalnya. Jadi koefisien regresi sebesar 0,384 dan 0,087 menunjukkan besaran penambahan pertimbangan tingkat materialitas atau materialisme untuk setiap penambahan poin jawaban profesionalisme atau profesional dan komitmen pada profesi. Jadi itu adalah cara uji regresi linear sederhana dan linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.